Amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asatid, ustadzat, Dewan Nadir Wakaf, Bapak pimpinan yang kami muliakan, dan anak-anak semuanya peserta upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus beramal soleh. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah sehingga betul-betul husnul khotimah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan sering-sering bersalawat kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Berarti peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia 80 tahun yang lalu. 80 tahun yang lalu ditandai dengan proklamasi itu, Indonesia menyatakan sudah merdeka, meskipun di beberapa tahun kemudian masih ada agresi militer dari penjajah Belanda dan sekutu. Tapi tepatnya 17 Agustus 45 kita sudah menyatakan merdeka. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang dibacakan tadi, kita memahami betul bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan itu perlu dorongan yang kuat dari bangsa yang merdeka. Kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan pengorbanan dan perjuangan hidup atau mati, bukan pemberian penjajah. Ada beberapa negara merdeka karena diberikan kemerdekaannya oleh penjajah, tapi Indonesia tidak. Indonesia merdeka atas perjuangan bangsa Indonesia. Dan yang perlu diingat, peristiwa detik-detik proklamasi, betapa peran pemuda yang sangat besar. Saat itu barisan orang-orang tua yang diwakili oleh bapak-bapak bangsa Soekarno-Hatta tidak berani memproklamirkan Indonesia merdeka. Tapi sama pemuda-pemuda Syahrir, Agus Salim dan kawan-kawan, dua proklamator ini diculik, diasingkan, dan dipaksa supaya mau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 16 Agustus teks proklamasi itu sudah dibacakan, tapi dianggap itu latihan. Dan pada hari Jumat 17 Agustus 45 jam 10 di rumah di Pegangsaan Timur Jakarta, di rumah seorang Habib Martak, diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Kita yang sekarang menjadi pemuda-pemuda ini adalah harapan-harapan ke depan bagi kejayaan bangsa Indonesia. Anak-anak semuanya, dalam alinea kedua dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Kapan saat itu? Ketika kita meraih merdeka, bersatu, berdaulat
adil dan makmur. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita merdeka? Kita sudah merdeka 80 tahun yang lalu secara fisik dari penjajahan. Tetapi ternyata di dalam perjalanan bangsa ini kita belum merdeka sepenuhnya. Karena anasir-anasir berikutnya berdaulat, ternyata kita belum berdaulat sepenuhnya. Masih bergantung dengan asing, masih bergantung dengan pihak-pihak luar, yang inilah akhirnya membuat kita belum sepenuhnya merdeka. Adil, ternyata banyak yang masih timpang di dalam keadilan, terutama ekonomi kita. Indonesia ini menjadi tujuan banyak bangsa di dunia ini karena Indonesia ini negara yang paling berbeda, diberi kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Bahkan orang-orang di luar sana menganggap Indonesia adalah prototipe surga yang akan kita tuju kelak. Semuanya ada di Indonesia, hutan ada, tambang ada, semuanya ada. Tidak semua negara memiliki SDA, sumber daya alam seperti Indonesia. Tapi sayang, karena keadilan ekonomi yang belum merata, sehingga kita tidak merdeka dan belum berdaulat. Sebenarnya bapak-bapak pendiri bangsa sudah memikirkan perjalanan Indonesia itu. Maka disusunlah undang-undang, disusunlah dasar negara yang berupa Pancasila dengan 5 sila. Sekarang mulai diotak-atik menjadi 3 sila, menjadi 1 sila. Jangan ajari umat Islam di dalam bernegara. Umat Islam punya prinsip bahwa hubbul watan minal iman. Sekarang ada pihak-pihak yang merasa lebih NKRI, lebih Pancasilais. Kita yang Pancasilais, kita yang NKRI harga mati. Karena kita punya prinsip hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah bagian dari keimanan. Tapi sekarang ada pihak-pihak yang merasa lebih NKRI, lebih Pancasilais. Anak-anak semuanya, ini harus kita waspadai bersama. Jangan sampai peran kita sebagai umat Islam yang betul-betul memperjuangkan kemerdekaan ini dipinggirkan oleh pihak-pihak yang merasa lebih Pancasilais itu, sehingga yang mengisi kemerdekaan adalah mereka-mereka yang sekuler. Kemerdekaan bukan hanya untuk euforia, bukan diperingati dengan sukacita saja, tapi yang perlu adalah diisi. Kitalah yang harus mengisi ke depan, karena dalam sebuah mahfudzah dinyatakan inna fi yadi subbani amral ummah wa fi aqdami hayataha. Di tangan pemuda dan di atas kaki pemuda adalah urusan-urusan kejayaan bangsa ke depan. Semoga kita memahami ini sehingga kita terus belajar dengan sungguh-sungguh untuk berperan aktif mengisi kemerdekaan kita, bukan hanya sekedar menjadi penonton semata. Ini saja amanat Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Semoga kita semuanya memahami sehingga terus berjuang, tidak berhenti berjuang, sehingga jasa-jasa para pahlawan muslim terutama ke depan kita bisa meneruskan dengan sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.